Kapal selam merupakan salah satu alutsista yang paling sulit untuk dideteksi. Sejak kemunculannya hingga saat ini, kapal selam menjadi sosok paling menakutkan di lautan. Bersembunyi di kedalaman lautan, kapal selam mengintai, menunggu, dan pada saat yang tepat menyerang kapal permukaan tanpa disadari. Kapal selam mampu menenggelamkan kapal yang jauh lebih besar. Keberadaan kapal selam mampu menghentikan gerak keju armada musuh, bahkan memaksanya mundur. Dalam video ini, kita akan mengulas seluk-beluk tentang kapal selam, mulai dari sejarah, teknologi, fungsi strategisnya dalam militer, hingga kapal selam yang dimiliki oleh Indonesia. Kita mulai dari sejarah kapal selam. Desain, pengembangan, dan percobaan untuk membuat kapal selam telah dimulai sejak abad ke-17, mulai dari hanya sekedar desain hingga pembuatan kapal selam yang dioperasikan dengan tenaga manusia hingga tenaga mesin. Pada tahun 1864, dalam Perang Saudara Amerika, kapal selam konfederasi yang bernama Hanley berhasil menenggelamkan kapal USS Housatonic. Hanley sendiri adalah kapal selam yang dioperasikan dengan tenaga manusia. Kapal ini juga bukan sepenuhnya kapal selam, karena tidak mampu benar-benar menyelam. Hanya sebagian besar badan kapal terbenam di air. Kapal selam pertama yang berhasil benar-benar menyelam adalah Submarine Explorer pada tahun 1886. Kapal selam mulai digunakan secara luas mulai awal abad ke-20. Pada Perang Dunia Pertama dan Kedua, kapal selam memberikan dampak yang sangat signifikan dalam pertempuran di lautan. Jerman menggunakan kapal selam yang diberi nama Unterseeboot yang berarti underwater boat, disingkat U-boat, atau dalam bahasa Inggris dilafalkan U-boat. Selama Perang Dunia Pertama, U-boat milik Jerman menenggelamkan lebih dari 5.000 kapal sekutu, baik kapal perang maupun kapal dagang. Dalam Perang Dunia Kedua, 3.000 kapal sekutu terdiri dari 175 kapal perang dan 2.825 kapal dagang ditenggelamkan oleh U-boat Jerman. Meskipun di akhir perang, Jerman juga kehilangan 70% armada kapal selamnya. Pada saat Perang Falkland atau Perang Malvinas, kapal selam Inggris HMS Conqueror berhasil menenggelamkan kapal jelajah Argentina yang bernama General Belgrano. Setelah kejadian ini, Argentina menyadari bahwa mereka tidak memiliki kemampuan mendeteksi kapal selam. Hal ini memaksa Argentina menarik mundur seluruh kapal perangnya dari medan pertempuran. Hanya kapal selam Argentina yang tetap berada di lautan. Pada masa Perang Dingin, meskipun Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak pernah berperang secara terbuka, namun di kedalaman lautan, kapal-kapal selam kedua pihak saling menyusup, mencari, dan mengejar. Selama periode Perang Dingin, Amerika kehilangan 2 kapal selam nuklir, dan kapal selam Uni Soviet yang hilang atau tenggelam setidaknya 4 kapal. Kapal selam mampu terapung dan menyelam ke kedalaman. Kemampuan ini diperoleh dengan mekanisme tangki balas atau pemberat. Saat terapung, tangki ini berisi udara, sehingga daya apung kapal selam berada dalam daya apung positif. Ketika akan menyelam, udara dalam tangki balas dipindahkan ke tangki kompresor, sehingga tangki balas terisi air laut. Kapal berada dalam daya apung negatif, sehingga mampu menyelam. Jika akan naik kembali, udara dari kompresor dipindahkan lagi ke tangki balas, sehingga air keluar digantikan udara. Kapal pun mengapung kembali. Tetapi realitas sebenarnya tidak sesederhana itu. Faktor tekanan hidrostatik, perbedaan kadar garam di permukaan dan kedalaman laut yang berakibat perbedaan massa jenis, dan faktor-faktor lainnya membuat kapal selam selalu berada dalam kondisi equilibrium yang tidak stabil, bisa mengapung atau tenggelam tanpa diinginkan. Untuk itu, untuk menjaga kestabilan ini, terdapat tangki kontrol kedalaman. Tangki ini bekerja terus-menerus memasukkan dan membuang air untuk menjaga kestabilan kapal selam. Lambung kapal selam terdiri dari 2, yaitu lambung bagian luar dan lambung bagian dalam. Lambung bagian luar merupakan lambung yang tidak kedap air. Fungsinya, salah satunya adalah memberikan bentuk yang hidrodinamis untuk mengurangi drag atau hambatan. Dengan bentuk hidrodinamis ini, kapal selam bisa melaju lebih mudah di dalam air. Sementara lambung bagian dalam merupakan lambung yang kedap air, yang memisahkan antara interior kapal selam di mana awak kapal selam berada dengan lingkungan luar kapal yang berupa air. Awak kapal selam berada dalam interior dengan udara bertekanan sama dengan atmosfer, sedangkan di luar terdapat air di kedalaman laut dengan tekanan sangat tinggi. Perbedaan tekanan yang besar ini menuntut struktur lambung kapal selam yang sangat